5 menit ke depan Anda akan bersama dengan saya, Wisma Adi Putra, yang membahas tentang sistem, struktur politik, dan ekonomi masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965, sistem politiknya masih mengikuti konstitusi sementara 1950, di mana terdapat presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan sistem multipartai. Namun kekuasaan terpusat pada presiden dan partai politik yang mendukungnya, terutama Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Struktur politiknya didominasi oleh konsep demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Soekarno, mengarah pada sentralisasi kekuasaan politik di tangan presiden dan membatasi kebebasan politik serta oposisi. Dalam hal ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada negara dan nasionalis, termasuk nasionalis perusahaan asing dan swasta besar. Ini melibatkan program-program seperti Bung Karno Putra yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Meskipun ada upaya untuk membangun ekonomi mandiri, namun kondisi ekonomi pada masa itu menjadi semakin tidak stabil. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin ditandai oleh dominasi militer dan otoritarisme yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengadakan pemilihan umum dan memperkuat institusi demokratis, kekuasaan politik sebagian besar terpusat pada presiden dan militer. Di masa keputusan politik utama dibuat oleh pemerintah pusat. Konflik politik antara faksi-faksi dalam pemerintahan dan militer juga menjadi ciri khas periode ini. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Contoh, pembangunan infrastruktur. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Industrialisasi terjadi upaya untuk meningkatkan industri guna mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Pemerintah mendirikan banyak badan usaha milik negara atau yang disingkat dengan BUMN untuk menggerakkan sektor industri pembangunan ekonomi nasional. Adopsi kebijakan ekonomi nasional yang mengutamakan pengendalian pemerintah terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan industri. Kerja sama internasional. Meskipun bersifat nasionalis, pemerintah juga melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain, terutama dalam bidang pembangunan dan perdagangan. Krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1960 terjadi. Krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang kurang efektif dan faktor eksternal. Krisis ini mengaruhi stabilitas ekonomi dan politik negara. Program pembangunan 5 tahun. Pemerintah menerapkan program pembangunan 5 tahun untuk merencanakan dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi nasional. Secara keseluruhan pada masa demokrasi terpimpin pada Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang didorong oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, namun juga diwarnai oleh krisis ekonomi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi.